Tidak cukup hanya dengan pembekuan layanan WhatsApp, pekan depan Kementerian Komunikasi dan Digital juga akan memanggil 2 perusahaan terkait layanan Word yang mengharuskan anggotanya untuk scan retina mata demi mendapatkan sejumlah uang. Menteri Komunikasi dan Digital menyebut pihaknya menemukan PT Terang Bulan Abadi yang menaungi WhatsApp belum terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik. Namun, WordCoin justru diketahui menggunakan TDPSE atas nama Badan Hukum Perusahaan lain PT Sandina Abadi Nusantara. Komdiji pun akan memanggil 2 perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan. Komdiji juga masih melihat bagaimana fenomena WhatsApp di negara lain dan kebijakan seperti apa yang diterapkan. Dasarnya keresahan masyarakat, kemudian ketika kita pelajari memang ada izin-izin yang memang perlu diperiksa lebih lanjut, ada ketidaksesuaian nama. Nah, dari situ kita akan melakukan pemanggilan, kemungkinan di minggu depan. Dari situ kita akan melihat. Tapi di saat yang bersamaan kami juga membaca fenomena ini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga ada di beberapa negara. Dan kita juga melihat bagaimana negara lain juga melakukan kebijakan yang tegas terhadap aplikasi ini. Jadi kita saat ini kita berikan sementara sambil melihat penjelasan dari mereka. Kalau memang tidak bisa dijelaskan, maka ini akan kita hentikan. Polemik layanan WhatsApp muncul karena memberikan reward sebesar 200 hingga 800 ribu rupiah bagi anggotanya yang sudah melakukan perekaman retina mata. Hal ini dikhawatirkan bisa menjadi ancaman serius terkait keamanan data dan privasi penggunanya. Komisi 1 DPR menyebut jika data itu disalahgunakan maka akan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara. Data itu menjadi kekuatan. Nah, bagi mereka yang memegang data terbanyak, akses dengan data terluas, itu mereka akan memegang kekuasaan terbanyak. Nah, maka itu apa yang dilakukan oleh World ID dengan melakukan perekaman retina dan lain sebagainya berikutnya hanya ditukarkan dengan sejumlah uang tanpa ada kejelasan fungsinya, tujuannya untuk apa. Ini sangat amat membahayakan baik legitimasi kita ataupun juga kedaulatan data Indonesia. Pakar keamanan cyber mengingatkan biometrik retina harus dijaga, terlebih karena belum ada informasi apakah aplikasi ini aman untuk kedepannya. Si Tool for Humanity ini tidak melakukan itu klaimnya gitu, tapi kan kita nggak tahu bahwa benar apa tidak karena kita belum melakukan assessment terhadap sistem yang mereka miliki. Tetapi retina, kemudian bentuk muka, kemudian mata dan lain-lain itu adalah biometrik yang memang harus kita amankan, terutama ketika kita nanti berhadapan dengan verifikasi untuk login dalam suatu sistem dan lain-lain. Selain Indonesia, Spanyol dan Hong Kong juga sudah melarang pengumpulan data biometrik retina. Pasalnya belum ada kerangka hukum yang mengatur penggunaan, perlindungan, dan kepemilikan data biometrik yang dikumpulkan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.